Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang cukup. Amin. Bertemu kembali di pembelajaran PJOK pertemuan pertama ini di tahun pelajaran 2021-2022. Dan saya ucapkan selamat juga kalian semua sudah naik ke kelas 8. Langsung saja, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Pembelajaran PJOK pada semester 1 di kelas 8 ada beberapa materi. Yang pertama, bab 1 variasi gerak spesifik dalam permainan olahraga bola besar. Bab 2 variasi gerak spesifik dalam permainan bola kecil. Bab 3 atletik. Bab 4 pencaksilat. Bab 5 latihan peningkatan kebugaran jasmani. Untuk pertemuan pertama ini saya pertama yaitu ke materi bab 5 yaitu kebugaran jasmani. Sebelum ke materi pertemuan pertama ini, nanti kalian saya minta mengisi absen yang sudah saya sediakan di Google Classroom ya, di tugas kelas. Silakan isi, pilih nama, isi tanggal hari ini, kirim tanggapan. Nah, selanjutnya saya langsung ke bab 5 kebugaran jasmani. Kata kunci kebugaran, komponen kebugaran, kekuatan dan daya tahan, kelenturan, kelincahan, bentuk latihan, pengukuran kebugaran. Tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari materi bab ini, peserta didik diharapkan memiliki pengetahuan dan mampu mempraktikkan keterampilan latihan kebugaran, kekuatan, daya tahan, kelenturan, kelincahan, tes pengukuran kebugaran, serta menunjukkan perilaku kerjasama, bertanggung jawab, menghargai perbedaan, disiplin, dan toleransi. Konsep kebugaran jasmani. Pemahaman konsep kebugaran, pemahaman konsep kekuatan dan daya tahan otot, pemahaman konsep kelenturan dan kelincahan, pemahaman konsep kekuatan dan daya tahan jantung serta paru-paru, pemahaman konsep frekuensi latihan. Bentuk latihan kekuatan dan daya tahan. Kekuatan dan daya tahan otot. Kekuatan dan daya tahan otot jantung serta paru-paru. Bentuk latihan kelentukan dan kelincahan. Kelentukan otot kaki dan punggung. Kelincahan otot kaki. Pengukuran kebugaran. 1. Tes lari 50 meter. 2. Tes gantung angkat tubuh putra. 3. Tes gantung sikut tekuk putri. 4. Tes baring duduk 60 detik. 5. Loncat tegak. 6. Lari 1000 meter. A. Pembelajaran aktivitas kebugaran jasmani. Kesegaran jasmani atau physical fitness merupakan salah satu aspek fisik dari kesegaran menyeluruh total fitness. Kesegaran jasmani memberikan kesanggupan kepada seseorang untuk melakukan pekerjaan produktif sehari-hari tanpa adanya kelelahan berlebihan dan masih mempunyai cadangan tenaga untuk menikmati waktu senggangnya dengan baik maupun melakukan pekerjaan yang mendadak. Sehubungan dengan kebugaran jasmani, ada beberapa faktor yang perlu diketahui. Faktor-faktor ini dianggap dapat mempengaruhi kesegaran jasmani seseorang. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut. Masalah kesehatan seperti keadaan kesehatan, penyakit menular dan menahun.
Masalah gizi seperti kurang protein, kalori, gizi rendah, dan gizi yang tidak memadai. Masalah latihan fisik seperti usia mulai latihan, frekuensi latihan per minggu, intensitas latihan, dan volume latihan. Masalah faktor keturunan seperti antropometri dan kelainan bawaan. Seseorang dapat dikatakan memiliki kebugaran jika mempunyai ciri daya tahan jantung atau peredaran darah dan paru-paru, kemampuan adaptasi biokimia seperti jumlah enzim-enzim dalam darah dan konsentrasi asam laktat dalam plasma darah, bentuk tubuh, kekuatan otot, tenaga redak otot, daya tahan otot, kecepatan, kelincahan, kelentukan, kecepatan reaksi, dan koordinasi. Untuk mencapai kebugaran jasmani yang baik, peserta didik perlu mengetahui beberapa hal berikut agar latihan yang dilakukan benar-benar bermanfaat untuk dirinya. 1. Jenis latihan. Jenis latihan disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Namun, untuk mendapatkan kesegaran fisik seutuhnya, komponen-komponen kesegaran jasmani harus dilatih secara seimbang. Selain itu, pilihlah jenis latihan yang mudah dan murah, seperti lari atau jogging dan jalan kaki. 2. Volume latihan. Berlatih kesegaran jasmani selain atlet diperlukan waktu minimal 20 menit, tidak termasuk waktu untuk pemanasan atau pendinginan. 3. Frekuensi latihan. Untuk mencapai kesegaran jasmani yang diinginkan, latihan sebaiknya lebih sering dilakukan. Latihan 5 kali seminggu tentunya memberikan efek lebih baik daripada latihan 2 kali seminggunya. Untuk seseorang selain atlet, latihan 3 kali seminggu dirasakan cukup. Meskipun demikian, latihan 4 kali atau 5 kali seminggu memberikan hasil sedikit lebih baik. 4. Intensitas latihan. Untuk menentukan intensitas latihan, khususnya untuk perkembangan daya tahan kardiovaskular, dapat diterapkan teori Katz and Mardell. Mula-mula hitung frekuensi denyut nadi maksimal atau DNM dengan rumus untuk DNN sama dengan 220 dikurangi umur atau usia. Untuk menentukan DNM, seorang siswa yang berumur 13 tahun dapat menggunakan rumus berikut. DNM sama dengan 220 dikurangi umur sama dengan 220 diambil contoh 13 tahun sama dengan 207. Jadi, nadi maksimal siswa yang berumur 13 tahun adalah 207 denyut nadi per menit. Selanjutnya, ukur tekanan intensitas latihannya. Untuk latihan, seseorang selain atlet sekitar 70-85% dari 100% dengan lama latihan 20-30 menit. Jadi, jika digunakan intensitas yang 70%, denyut nadi maksimalnya adalah DNM sama dengan 220 dikurangi umur atau usia kali 70% sama dengan 220 diambil 13 dikali 70% sama dengan 207 kali 70 per 100 sama dengan 140 denyut nadi per menit. Intensitas yang 70%, denyut nadi maksimalnya adalah DNM sama dengan 220 dikurangi umur dikali 70% sama dengan 220 dikurangi 13 tahun dikali 70% sama dengan 207 dikali 70 per 100 sama dengan 145 denyut nadi per menit. B. Konsep kekuatan dan daya tahan otot. Kekuatan otot adalah kemampuan sekelompok otot melawan beban dalam suatu usaha. Misalnya, kemampuan otot lengan mengangkat kursi. Sedang daya tahan otot adalah kemampuan sekelompok otot melakukan serangkaian kerja dalam waktu lama. Misalnya, kemampuan otot lengan dan tungkai untuk memindahkan kursi dari satu tempat ke tempat lain dalam jangka waktu yang lama.
Ciri latihan untuk kekuatan otot digunakan beban berat dengan ulangan sedikit. Sedangkan untuk daya tahan otot digunakan beban ringan dengan ulangan banyak. Takaran latihan untuk meningkatkan kekuatan dan daya tahan otot diperlukan frekuensi latihan 3 kali per minggu dengan intensitas daya tahan 70% dan kekuatan 80% sampai dengan 100%. C. Konsep kelenturan persendian. Kelenturan persendian adalah kemampuan persendian untuk bergerak secara luas menurut bidang geraknya. Ciri latihan untuk kelenturan persendian: gerak meregang persendian dan mengukur otot hingga batas tertentu dalam jangka waktu tertentu. Takaran latihannya adalah sebagai berikut. Frekuensi latihan dapat dilakukan setiap hari. Intensitas merupakan batas rasa nyeri, artinya pada saat meregang persendian akan terjadi reaksi tubuh berupa tegangan otot. Jika diteruskan akan terasa nyaman. Oleh karena itu, intensitas yang dianjurkan untuk kelenturan adalah pada saat akhir tegangan otot dan batas awal munculnya rasa nyeri. Durasi atau waktu yang diperlukan untuk peregangan bergantung pada ukuran persendian, biasanya berkisar 4 sampai dengan 30 detik dan dilakukan 1 sampai dengan 3 kali ulangan untuk setiap persendian. D. Konsep daya tahan paru-paru dan jantung. Daya tahan paru dan jantung adalah kemampuan fungsional paru dan jantung menyuplai oksigen untuk kerja otot dalam waktu yang lama. Kualitas daya tahan paru dan jantung dinyatakan dengan VO2 max, yakni banyak oksigen maksimal yang dapat dikonsumsi dalam satuan M1 per kilogram berat badan per menit. Ciri latihan untuk daya tahan paru-paru dan jantung: gerakannya melibatkan otot-otot besar. Model latihannya seperti berjalan dan berlari. Gerakannya kontinu ritmis. Model latihannya seperti bersepeda atau jogging dengan kecepatan tertentu. Olahraga permainan, bola voli, tenis atau bulu tangkis tetap kurang dianjurkan. Dan sifat gerakannya aerobik, yakni gerakan yang dilakukan pada intensitas sedang dan diukur dengan kenaikan detak jantung latihannya. Seperti lari dengan kecepatan sedang, adapun takaran latihannya sebagai berikut. Frekuensi untuk mendapatkan kebugaran paru dan jantung, latihan dilakukan secara teratur 3 sampai 5 kali per minggu. Intensitas 75 sampai 85% dari detak jantung maksimal. Durasi setiap berlatih dilakukan selama 20 sampai 60 menit tanpa berhenti. E. Bentuk aktivitas latihan kekuatan dan daya tahan. Dalam melakukan bentuk latihan kekuatan dapat dilakukan 3 prinsip dasar, yaitu bergerak, move, yaitu rangkaian gerak dinamis yang dilakukan secara berulang-ulang dalam jangka waktu tertentu, seperti jogging, senam aerobik, bersepeda, berenang, dan lain-lain. 2. Mengangkat atau lift, rangkaian gerak melawan beban seperti mengangkat, mendorong, menarik beban, baik berat tubuh sendiri maupun beban dari suatu benda seperti dumbbell, barbel, bola medicine, dan lain-lain. Yang model latihannya seperti weight training, calisthenics, push up, back up, sign up, sit up, dan lain-lain. Dan meregang, strength, rangkaian gerak mengulur otot dan meregang persendian. Jenis latihan ini sangat berguna untuk meningkatkan kelenturan persendian dan kelenturan otot. Berikut bentuk-bentuk latihannya. 1. Kekuatan dan daya tahan otot lengan, dada, dan bahu dengan push up. A. Aktivitas push up dengan tumpuan kedua lutut dan tangan. Dilanjutkan dengan tumpuan kedua ujung telapak kaki dan kedua tangan. Tahapan pembelajaran. 1. Persiapan. Posisi awal, telungkup bertumpu dengan kedua tangan dan kedua lutut.
badan lurus, pandangan ke depan, lihat gambar. Pelaksanaan. Gerakan pertama, tekuk kedua sikut ke samping hingga badan dan dada turun menyentuh lantai atau matras. Gerakan kedua, luruskan kembali kedua siku hingga badan dan dada terangkat dari matras. Lakukan seterusnya. D. Aktivitas push up dengan tumpuan kedua ujung telapak dan lengan posisi dilebarkan. Tahapan pembelajaran. 1. Persiapan. Posisi awal telungkup bertumpu dengan kedua tangan dan kedua ujung kaki, badan lurus, pandangan ke depan. Lihat gambar. 2. Pelaksanaan. Gerakan pertama, tekuk kedua siku ke samping hingga badan dan dada turun menyentuh lantai atau matras. Gerakan kedua, luruskan kembali kedua sikut hingga badan dan dada terangkat dari matras. Lakukan seterusnya, badan dan tungkai lurus, pandangan ke depan. C. Aktivitas push up dengan tumpuan kedua ujung telapak lengan, posisi pinggul ditinggikan. Tahapan pembelajaran. 1. Persiapan. Posisi awal telungkup bertumpu dengan kedua tangan dan kedua ujung kaki, badan lurus, pandangan ke depan, lihat gambar. 2. Pelaksanaan. Gerakan pertama, luruskan kedua sikut ke depan hingga perut naik dari lantai atau matras. Gerakan kedua, tekuk kembali kedua siku hingga perut turun di matras dan lakukan seterusnya. 2. Kekuatan dan daya otot perut. A. Aktivitas mengangkat punggung dan bahu dari lantai dengan sikap kedua lutut ditekuk rapat. Crunch biasa. Tahapan pembelajaran. 1. Persiapan. Posisi awal terentang, kedua tangan di belakang kepala dan kedua lutut ditekuk rapat. Pandangan ke depan arah lutut, lihat gambar. 2. Pelaksanaan. Gerakan pertama, angkat punggung dan bahu dari lantai atau matras. Gerakan kedua, turunkan kembali punggung dan bahu ke matras. Lakukan seterusnya. Aktivitas mengangkat kedua lutut mendekati dada sehingga pinggul terangkat dari lantai atau crunch terbalik. Tahapan pembelajaran. 1. Persiapan. Posisi awal telentang, kedua tangan di belakang kepala dan kedua lutut ditekuk rapat. Pandangan ke atas, lihat gambar. Pelaksanaan. Mengangkat kedua lutut mendekati dada sehingga pinggul terangkat dari lantai atau matras. Gerakan kedua, turunkan kembali hingga pinggul dan kaki turun ke lantai atau matras. Lakukan seterusnya. Untuk pembelajaran atau materi bab 5 ini saya cukupkan sampai ini dulu ya. Nanti kelanjutannya di pertemuan berikutnya. Untuk hari ini setelah kamu melihat materi ini, nanti kerjakan juga tugasnya. Ada tugas pilihan ganda tentang kebugaran jasmani. Silahkan dikerjakan dan jangan lupa saya lagi untuk mengisi absen. Itu aja dari saya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.